Pimpinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 6, kemudian di sini lengkap Kepala BP Batam, Kepala BPKS Sabang, Kepala BSN, dan juga Ketua KPPU ya. Pertama ini berkaitan Sabang ini. Sabang ini kalau kita lihat dengan posisi anggaran ini prihatin ini, Pak Jun ya. Kita memang kalau spirit teman-teman Komisi 6 ini terhadap Sabang sebenarnya semua sama Pak Gun. Pasti akan mendukung sepenuhnya terhadap langkah-langkah BPKS Sabang ke depan ya. Yang kedua tentu berkaitan dengan realisasi anggaran nih, jadi catatan buat Pak Jun. Ini kita harapkan bisa segera didongkrak karena posisi ini masih penyerapan 43,55%. Kita harapkan ini bisa segera ditindaklanjuti biar lebih cepat penyerapan anggaran. Kemudian yang berikutnya kita sepakat sebenarnya Pak berkaitan dengan Sabang ini. Ini kan kalau kita lihat anggaran hari ini kan sangat jauh Pak. Di tahun 2022 hanya 77,43 miliar ya. Artinya ini sangat jauh dari target-target yang kita harapkan. Yang kedua tentu saya melihat di sini prioritas nasional Pak di tahun 2023 Pak Kepala BPKS. Ini menurut saya ini sangat menarik Pak, terutama berkaitan dengan fokus pembangunan BPKS Sabang di 2023, yaitu konektivitas jembatan penghubung Pulau Nasi, Pulau Breh, dan Kecamatan Pulau Aceh ya. Kemudian pelabuhan laut, kemudian infrastruktur. Saya yakin ini Pak Jun harus fokus betul ke sini. Artinya apa? Yakinkan betul. Saya berharap banget ini terwujud. Kenapa ini salah satu ikon Sabang? Kenapa kalau ini terwujud itu dampak secara ekonomi luar biasa, baik dalam sisi pariwisata, perikanan, dan juga sisi lainnya. Ini saya berharap nanti Pak Jun harus berani tampil. Dengan Bapak yang baru nih jadi Kepala BPKS Sabang ini, saya pikir Bapak nggak boleh lemes lagi Pak. Saya lihat karena Bapak ini anggaran kecil, jadi agak lemes ini Kepala BPKS Sabang. Harusnya harus semangat Pak. Karena teman-teman Komisi 6 pada saat kunjungan ke Aceh dukung Bapak. Jadi Bapak harus berani betul, yakinkan pemerintah bahwa kita butuh anggaran yang kuat. Jadi sehingga seperti harapan Pak Amin tadi, ada harapan masyarakat Aceh terhadap Sabang itu sendiri. Tentu kita akan dukung ya Pak Jun ya, sepenuhnya tolong Pak Jun harus semangat terus, ya kan, kita banyak langkah-langkah yang kita lakukan untuk Sabang ya. Kemudian yang kedua Batam, Pak Rudi, sama-sama Pak Rudi bangun udah nggak ada ya. Pak Rudi, tentu kita akan dukung semaksimal mungkin. Saya beberapa kali ke Batam, apalagi hari ini Nyonya Pak Rudi sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Riau, saya yakin, saya sudah pernah ketemu juga, spiritnya sangat luar biasa. Di sini saya melihat target penerimaan Batam bulan 2023 itu sebesar 2,068 triliun ya, atau lebih tinggi 9,84% dari target penerimaan ya. Berarti ada satu harapan. Kita tahu betul di 2 tahun terakhir kena pandemi ini, sehingga kita lihat pagu anggaran 2023 itu sekitar 2068 ya. Di sini kita lihat lagi dari pagu tahun 2022 karena kemarin kan tidak mencapai target ya. Artinya harus ada pengguna saldo pada tahun 2020 sebesar 278,48 miliar. Tentu hal ini kita harapkan ini juga spirit buat BP Batam dengan langkah-langkah yang akan dilakukan di 2023. Kemudian saya melihat di sini target penerimaan PNBP ya. Ini saya lihat yang terbesar di sektor pengelolaan pertanahan. Itu sebesar 712 miliar, artinya 39,97%. Kemudian yang kedua dari Badan Usaha Pelabuhan sebesar 376. Kemudian saya ingin mendapat gambaran, memang pariwisata terlalu kecil ya di Batam itu ya. Saya lihat tidak pernah muncul dari beberapa paparan Pak Rudi berkaitan dengan Sabang ya. Tentu kita berharap, tentu kita akan dukung sepenuhnya Pak Rudi. Yang kedua, tadi disampaikan juga sahabat saya Pak Rudi Bangun juga, perlu juga dalam bentuk sosialisasi nih Batam ini, supaya kita program-program ini juga bisa menggaung. Kita tahu betul Batam ini setelah punya otorita Batam ini banyak sekali sebenarnya harapan masyarakat juga.
bahwa di samping ikon Batam ini, karena kita tahu betul Singapura dengan Batam kan sangat dekat, Pak. Kita harapkan Batam bisa terus melaju ya, lebih kita harapkan suatu saat ini bukan hanya 2.000 triliun, Pak, bisa mencapai, bukan hanya 2 triliun, bisa mencapai 4-5 triliun ke depan. Yang berikutnya adalah BSN, Pak. BSN tentu kita apresiasi penyerapannya sudah sekitar 62,95%, Pak. Artinya di bulan September ya. Namun demikian saya ingin mendapat gambaran, Pak. Ini juga saya lihat perlu dukungan, Pak. Tadi banyak teman-teman menyampaikan berkaitan dengan BSN, Pak. Apalagi dengan masuknya produk-produk luar ini yang luar biasa, Pak. Ini saya tahu betul ribuan produk-produk ini yang belum tersertifikasi. Saya berharap nanti pola penganggaran di BSN ini mana yang menjadi prioritas, Pak. Kalau kita anggap prioritas ini harus kita besarin. Jangan sampai nanti yang menjadi prioritas malah anggarannya lebih kecil. Jadi sehingga target BSN nggak akan terwujud, Pak. Apalagi kita tahu betul dengan membanjirnya produk-produk ini, akhirnya SNI ini banyak sekali yang tidak bisa terkomunikasikan dengan BSN. Mungkin yang terakhir KPPU, Pak. KPPU, saya lihat usulan anggaran di 2023 ini hampir 2 kali lipat, Pak. Sebenarnya kita akan dukung sepenuhnya KPPU, Pak. Tentu keberadaan KPPU harus betul-betul melindungi, Pak, terhadap industri-industri termasuk UMKM dalam negeri, Pak. Karena banyak sekali kadang-kadang banyak industri khususnya dalam negeri ini banyak sekali kita dikalahkan oleh perusahaan-perusahaan luar, Pak. Jadi keberadaan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus betul-betul pro kepada masyarakat, Pak. Pro kepada pelaku-pelaku usaha yang betul-betul mereka merintis dari bawah. Tentu dalam penganggaran KPPU pun saya sebenarnya beberapa kali saya sampaikan, Pak. Kita harus jelas target KPPU apa sih sebenarnya tahun 2023, Pak. Yang sudah dikerjakan apa aja. Berapa case-case yang telah diselesaikan oleh KPPU. Case-case mana aja yang menjadi prioritas. Kenapa, Pak? Karena sangat penting. Saya tahu betul beberapa tahun yang lalu juga banyak yang komunikasi ke kami berkaitan juga persoalan konflik khususnya case-case yang ada di KPPU. Kita berharap nih KPPU betul-betul posisi berada membela kepentingan khususnya pelaku-pelaku usaha yang betul-betul mereka merintis dari bawah. Jadi sehingga KPPU nanti tidak malah sebaliknya berada di posisi sebaliknya. Ini kita harapkan betul-betul KPU berpihak kepada kepentingan yang lebih besar, kepentingan masyarakat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.